Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifatul Masruroh, NIM 201034105 akan mempresentasikan hasil review jurnal pada mata kuliah pengolahan citra digital yang diampu oleh Bapak Agung Riantomo, STMKOM. Yang pertama, dengan judul pengolahan citra dengan menggunakan webcam pada kendaraan bergerak di jalan raya. Diambil dari Jurnal Ilmiah Pendidikan Informatika volume 1 nomor 1 tahun 2016 nomor 1-6 yang ditulis oleh Asti Riani Putri. Pendahuluan. Pengolahan citra merupakan proses manipulasi dan menganalisis citra dengan bantuan komputer dengan menggunakan deteksi tepi yang menentukan titik-titik tepi dari objek. Data yang digunakan dalam deteksi tepi berupa citra digital. Citra dari sudut pandang matematis merupakan fungsi menerus kontinu dari intensitas cahaya pada bidang dua dimensi f, x, y, dengan x dan y adalah titik koordinat spasial, dan amplitudo f pada pasangan koordinat x dan y yang disebut dengan intensitas atau derajat keabuan citra pada titik tersebut. Parameter yang digunakan adalah secara visual dan dari jumlah piksel warna putih pada citra keluaran. Diambil dari penelitian Lia Amelia tahun 2014. Kemudian pengolahan citra adalah suatu metode atau teknik yang dapat digunakan untuk memproses suatu data gambar yang diisikan untuk mendapat suatu informasi mengenai objek tertentu yang diamati. Pengolahan citra ini dapat dilakukan karena pada setiap elemen gambar atau piksel yang paling tidak mempunyai dua buah informasi mengenai letak dari warna. Dengan pengolahan citra ini dapat diketahui informasi tentang keberadaan suatu objek dengan mendeteksi adanya gerakan-gerakan tertentu dari citra. Jadi dalam hal ini kamera web merekam gambar yang berupa mobil yang bergerak dengan target warna merah yang akan diambil dari belakang. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat sebuah sistem yang berupa webcam yang digunakan untuk merekam dan mengambil gambar mobil warna merah sebagai acuan yang berada di depannya dengan melalui proses image processing dengan menggunakan bahasa pemrograman visual C++ di mana data diperoleh dari kamera digital. Metode penelitian yang digunakan yaitu image processing atau pengolahan citra, merupakan suatu metode atau teknik yang dapat digunakan untuk memproses citra atau gambar dengan jalan memanipulasinya menjadi suatu data gambar yang diisikan untuk mendapat suatu informasi tertentu mengenai objek yang sedang diamati. Dan ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam metode penelitian image processing, yaitu 1. Pengolahan citra, yang kedua model citra, yang ketiga warna RGB dan grayscale. Warna RGB yaitu red, green, dan blue. Kemudian proses penelitiannya, yang pertama algoritma program dan diagram alir, yang kedua piranti pendukung, yang ketiga pembuatan perangkat lunak. Masuk ke perancangan dan implementasi lunak. Yang pertama algoritma program dan diagram alir. Algoritma program. Proses pengenalan citra dengan image processing oleh komputer memiliki kamera diuraikan dalam algoritma program di bawah ini. Yang dijelaskan juga ada diagram di sebelahnya. Yang pertama, inisialisasi kamera. Rekaman objek atau ambil gambar. Rekaman objek dalam API. Kemudian dikonvert ke API. Menemukan objek. Dilakukan penguncian dikonvert ke API, ini penguncian. Kemudian preprocessing
yaitu terjadi proses penghilangan noise dan filtering. Proses filtering, di mana proses filtering itu terdapat pengelompokan warna RGB tadi, red, green, and blue. Kemudian segmentasi, yaitu memisahkan antara objek dengan background. Kemudian scanning, apakah ada warna merah atau warna kuning. Jika tidak ada, program kembali ke awal, ke start ini tadi. Jika iya, dengan metode dilanjutkan dengan metode template matching. Yang bawah ini termasuk metode template matching. Terlihat perbedaan background, ini pemisahan background. Kemudian diproses oleh Citra, masuk ke rumus statistika, pengolahan data, kemudian mengikuti bentuk mobil, dan selesai. Setelah algoritma, program, kemudian diagram. Alur program proyek akhir ini mempunyai kesamaan dengan algoritma pemikiran manusia, sehingga mudah untuk diwujudkan dalam bentuk perangkat lunak dan dapat dimengerti secara logika dan nalar tentang warna merah, dan kemudian disiman dan dapat digambarkan sebagai proses pengenalan objek warna merah khususnya untuk mobil yang berwarna merah. Yang kedua, dalam perencanaan dan implementasi lunak, yaitu piranti pendukung. Di sini ada mobil berwarna merah, ada kamera digital yang akan merekam belakang mobil. Kemudian ada monitor C yang mengolah data dari kamera digital yang merekam tadi. Pembuatan perangkat lunak. Yang pertama, gambar ulang capture. Dari capture yang dihasilkan oleh kamera, image atau gambar yang diperoleh masih memiliki warna yang sangat kompleks. Dalam pengolahan image ini diperlukan beberapa tahap agar mendapat hasil yang sempurna. Yang kedua, deteksi posisi objek merah. Untuk mengetahui posisi warna merah yang mana, data akan dikirim ke driver robot, dapat dicari dari deteksi posisi objek terhadap range pixel yang telah ditentukan, di mana posisi tengah didapat setelah dilakukan edge detection. Dasar dari proses ini dengan melakukan penelusuran secara vertikal atau horizontal dengan menggunakan rumus algoritmanya integer length sama dengan ukuran gambar atau images X kali ukuran gambar Y. Kesimpulan dalam penelitian tersebut, dalam pengolahan image processing dibutuhkan ketepatan dan keakuratan data serta pengetahuan tentang statistika, karena pengolahan image ini berhubungan dengan pengolahan data. Hasil dari penelitian ini yaitu software dapat mendeteksi objek berwarna merah dan kuning sehingga diketahui jenis mobil dari belakang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah posisi kamera dan pencahayaan sangat berpengaruh terhadap penangkapan gambar objek. Dilanjutkan dengan jurnal kedua yang berjudul Implementasi Metode Midpoint Filter untuk Mengurangi Noise pada Citra Bersih, yang disusun oleh Nurul Fadilah dan Ilmi Hasni dari Jurnal Informatika Volume 6 nomor 1 April 2019. Sebelumnya, kita akan membahas tentang pendahuluan dulu. Suatu citra terkadang memiliki noise. Noise adalah munculnya butiran-butiran warna yang mengganggu pada foto. Noise muncul karena sensor dan chip pengelola data di kamera digital yang bekerja secara elektronis tidak bekerja sehalus dan sesempurna film yang bekerja secara kimia. Suatu citra terkadang memiliki noise karena citra tersebut salah dalam pengambilan ataupun karena file tersebut memang pada dasarnya kurang baik. Noise pada gambar
biasanya berbentuk titik yang tersebar di seluruh gambar atau beberapa bagian pada gambar. Untuk proses perbaikan bisa dilakukan dengan menggunakan software seperti Adobe Photoshop atau software pengguna citra digital. Pada penelitian ini akan membahas mengenai aplikasi perangkat lunak yang mampu mengurangi efek noise yang mengganggu pada citra digital dengan menggunakan metode midpoint filter. Masuk ke metode penelitian, yang dimana di sini dijelaskan dengan menggunakan sebuah flowchart yang dimana dimulai dengan memasukkan citra, yaitu memasukkan citra. Data-data atau pengkodian citra ini diubah berdasarkan derajat keabuan atau grayscale sesuai tingkat warna dari pixel-pixel dalam image. Kemudian membersihkan noise pada gambar bersih. Setelah melakukan penginputan citra, kemudian disusul dengan pemberian noise pada citra. Noise yang digunakan dalam penelitian ini yaitu short noise Gaussian. Untuk menambahkan noise ini pada MATLAB memerlukan input tambahan berupa rata-rata dan variasi. Kemudian dilakukan filtering pada citra. Setelah melakukan noise pada citra, tahap filtering. Filter ini mengganti nilai sebuah pixel dengan nilai rata-rata dari nilai terkecil dan nilai terbesar dari gray level dalam sub image. Kemudian di sini setelah dilakukan filtering pada citra, didapatkan hasil filtering. Hasil filtering, output atau hasil yang akan tampil berupa gambar asli, gambar yang telah diberi noise Gaussian, dan gambar yang telah difilter dengan metode midpoint filter. Kemudian setelah selesai penerapan perhitungan metode midpoint filter. Kita masuk ke penerapan perhitungan metode midpoint filter, yang mana langkah-langkah yang harus kita lakukan menentukan nilai pixel maksimum. Di antara 9 angka ini yang paling besar adalah 7, maka didapatkan nilai maksimum ialah nilai 7. Dan minimum untuk mengganti nilai tengah dari pixel yang diketahui. Di sini paling kecil adalah 1. Yang kedua, memasukkan data pixel ke rumus midpoint. Rumusnya fxy sama dengan nilai maksimum ditambah minimum. Didapatkan 7 tambah 1 dibagi 2. Sesuai dengan rumus ini. 7 tambah 1, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Mendapatkan hasil filtering. Yang terakhir mendapatkan hasil filtering noise. Jadi di sini yang hasilnya 2 berubah menjadi 4. Kita masuk ke hasil dan pembahasan. Midpoint filter adalah filter yang mencari rata-rata gray level maksimum dan minimum dalam suatu citra yang ditentukan oleh suatu kernel. Berikut ini adalah gambar hasil dari proses yang dilakukan pada flowchart metode penelitian. Ini gambar asli. Kemudian yang kedua ini adalah gambar penambahan Gaussian noise pada gambar. Dengan kata lain, gambar asli akan diberi noise Gaussian DNA filtering dengan metode midpoint filter yang akan menampilkan efek noise. Munculnya titik-titik berwarna yang jumlahnya sama dengan presentasi noise. Metode midpoint filter akan mencari nilai gray level, maksimum dan minimum dalam suatu citra yang ditentukan oleh suatu kernel. Jadi nilai pixel pada gambar asli diubah dengan nilai tengah dari nilai maksimum dan minimum yang 2 ke 4 tadi. Kemudian ini gambar terakhir setelah filtering gambar dengan midpoint filter. Pada output hasil terlihat bahwa
metode midpoint filter ini masih kurang sempurna untuk menghilangkan noise Gaussian pada gambar bersih. Jadi dapat ditarik kesimpulan, berdasarkan hasil dari reduksi noise pada citra menggunakan midpoint filter, maka dapat disimpulkan bahwa midpoint filter tidak cukup akurat dalam mereduksi noise karena hanya mengganti nilai titik tengahnya saja. Metode min filter dan midpoint filter dapat diterapkan dalam reduksi noise dengan operasi menghitung nilai piksel awal sampai pada piksel akhir gambar. Jurnal terakhir berjudul Pengaruh Asimilasi Data Pengendaraan Jauh Radar dan Satelit pada Prediksi Cuaca Numerik untuk Estimasi Curah Hujan oleh Jaka Anugrah Ivan Dabaski dari Jurnal Pengendaraan Jauh dan Pengolahan Data Citra Digital. Masuk dalam pendahuluan, model prediksi cuaca numerik semakin hari semakin berkembang seiring kemampuan komputasi dan penambahan jaringan pengamatan. Akurasi model prediksi cuaca numerik yang sering banyak digunakan dalam membuat perakiraan cuaca oleh pusat layanan cuaca di banyak negara. Prediksi hujan merupakan salah satu perhatian utama dalam prediksi cuaca. Fenomena hujan di dalam model numerik seringkali disebut parameter diagnostik karena tidak secara eksplisit terdapat dalam persamaan-persamaan diferensial dari model tersebut. Penelitian ini mencoba merumuskan masalah terkait asimilasi pengendaraan jauh dalam prediksi cuaca numerik, khususnya estimasi curah hujan. Populasi dan sampel. Penelitian ini mengambil kasus hujan di wilayah cakupan radar C-band radar EEC Tangerang tanggal 24 Januari 2016 di mana terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Metodologi penelitian kali ini mengkonfigurasi domain model WRF menjadi 3 domain agar akurasi prediksi semakin baik dengan domain terkecil beresolusi 3 km yang mencakup wilayah radar cuaca EEC Tangerang seperti terlihat pada gambar. Sebagai titik pusat koordinat adalah posisi C-band Doppler radar CDR BMKG Tangerang. Penelitian ini menggunakan beberapa masukan data antara lain inisial data GFS dengan resolusi 0,5 derajat x 0,5 derajat. Data C-band Doppler radar CDR BMKG Pulau Jawa tanggal 23 Januari 2016 pukul 12 UTC. Data sensor Satellite Advanced Microwave Sounding Unit A mempunyai 15 kanal inframerah dari National Oceanic and Atmospheric Administration NOAA antara 3,8 sampai 89 GHz dan fungsi utamanya mengukur suhu atmosfer, prosesnya dikenal sebagai temperatur sounding dan mempunyai resolusi 45 km, sedangkan data microwave Humidity Sounder MHS memiliki 5 microwave kanal pasif antara 89 sampai 190 GHz untuk mempelajari profil uap air di atmosfer dan menyediakan data masukan yang telah ditingkatkan oleh algoritma cloud clearing. Pada bagian hasil pembahasan, analisis awal penyebab kejadian hujan dapat dilakukan terhadap angin gradien pada pukul 00 UTC dan 12.00 UTC yang berasal dari Bureau of Meteorology (BOM) sebagaimana yang terlihat pada gambar di bawah ini. Ini adalah analisis profil angin gradien 00.00 UTC. Yang kiri 12.00 UTC, yang kanan pada tanggal 24 Januari 2016. Sumber Bureau of Meteorology. Terlihat adanya belokan angin
shoreline di wilayah utara Jakarta dan daerah tekanan rendah di barat daya Pulau Jawa dengan tekanan mencapai 1008 HPA. Ya. Dan diindikasikan sebagai TC Corentin. Kemudian pada pukul 12.00 UTC, belokan angin shoreline tepat berada di wilayah Jakarta dan daerah tekanan rendah di Pulau Jawa dan daerah tekanan rendah di barat daya Pulau Jawa bergerak ke barat dengan tekanan semakin turun, yaitu 1005 HPA, dari 1008 sampai ke 1005. Analisis awal dilakukan terhadap kondisi atmosfer saat kejadian hujan lebat yang melanda daerah Jakarta dan sekitarnya. Terlihat kondisi atmosfer mendukung terjadinya pembentukan awan konvektif akibat adanya belokan angin dan penurunan tekanan antara pukul 00.00 UTC hingga 12.00 UTC, membuat konvektivitas semakin bertambah jika dilihat dari waktu kejadian dan intensitas hujan yang turun, menunjukkan bahwa pada malam hari menjelang dini hari terdapat kejadian hujan turun dengan intensitas tinggi di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Selain adanya belokan angin dan tekanan rendah, fenomena cuaca regional seperti NCS memberi dampak yang besar terhadap cuaca di wilayah Indonesia bagian barat, terutama di Laut Jawa dan wilayah bagian utara. Asimilasi dilakukan dengan menambahkan data observasi SINOP tanggal 23 Januari 2017 pada 12.00 UTC ke dalam proses WRFDA dengan inisial condition diperbarui oleh data observasi. Adapun data observasi yang digunakan adalah data radar yang berasal dari Stasiun Meteorologi Tangerang dan pada satelit AMSUA serta satelit MHS pada waktu pengamatan yang sama sebelumnya. WRF tanpa asimilasi akan dijalankan dengan memakai data GFS untuk prediksi 36 jam ke depan. WRF hasil asimilasi yaitu prediksi hujan diverifikasi terhadap data curah hujan GSMAP, di mana data GSMAP ini cukup akurat untuk digunakan sebagai data curah hujan secara spasial. Ini adalah gambar analisis spasial total curah hujan per 3 jam pada pukul 21.00 UTC. Di mana pada gambar A, ini yang bagian A, ini merupakan hasil distribusi hujan GSMAP pada pukul 21.00 UTC. Jika dibandingkan gambar ini dengan keempat gambar ini, hasil keluaran distribusi pada hujan tiap-tiap model masih sedikit berbeda lokasi dengan observasi dan cenderung overestimate untuk setiap model. Namun, bila dilihat lebih seksama, hasil keluaran model tanpa asimilasi, yang A, ini yang tanpa asimilasi, dan model B, C, D, E menggambarkan adanya pola distribusi hujan yang mendekati observasi baik model tanpa asimilasi maupun model dengan asimilasi. Ini terlihat dari intensitas hujan yang tinggi digambarkan pada model tanpa asimilasi. Namun bila dilihat dengan sesama, hasil keluaran model tanpa asimilasi yang A, yang ini, dengan B, C, D, dan E, menggambarkan adanya pola distribusi hujan yang mendekati observasi baik model tanpa asimilasi maupun model dengan asimilasi. Ini terlihat dari intensitas hujan yang tinggi digambarkan pada model tanpa asimilasi. Asimilasi model WRF tanpa proses asimilasi data observasi radar dan satelit menggambarkan adanya distribusi hujan di hampir seluruh bagian Selat Sunda
dan timur Pulau Jawa, dibanding dengan yang digambarkan oleh hasil observasi pada GSMAP dan intensitas dan luasan yang cenderung lebih besar. Untuk pola distribusi hujan cenderung menggambarkan prediksi yang sama untuk lokasinya, namun intensitasnya lebih berbeda atau lebih tinggi. Pada model asimilasi data sinoptik, permukaan berupa parameter suhu, tekanan, kelembapan arah, dan kecepatan angin yang menggunakan data GDAS pada gambar ini C. Hasil prediksi hujan lebih baik jika dibandingkan dengan model tanpa asimilasi ini. Dalam menggambarkan adanya distribusi hujan di barat laut Pulau Jawa yang didominan namun dengan lokasinya yang bergeser sedikit dengan lokasi ke selatan dari yang digambarkan oleh hasil observasi pada GSMAP yang ini bergeser sedikit. Pola hujan lebih terpusat ke bagian barat laut hingga barat Pulau Jawa dengan cakupan yang cukup luas. Namun model C ini tidak lebih baik dan dalam menggambarkan intensitas curah hujan di wilayah yang di kotak hitami yang ini dibandingkan model tanpa asimilasi yang ini. Kemudian model asimilasi gambar 3D yang ini, gambar D, yang menggunakan data reflektivitas Z juga menggambarkan adanya distribusi hujan di barat daya Pulau Jawa yang dominan dan lokasi hampir serupa seperti yang digambarkan oleh hasil observasi GSMAP dengan intensitas dan luasan yang cenderung lebih besar. Gambar yang E, asimilasi data satelit, yaitu model asimilasi yang menambahkan data radar suhu puncak awan dalam perhitungan model WRF. Hasil prediksi menggambarkan adanya distribusi hujan yang lokasinya hampir serupa seperti yang digambarkan oleh hasil model lainnya, dengan intensitas dan luasan yang cenderung tidak besar. Terlihat adanya pola distribusi hujan terpusat di barat daya Pulau Jawa. Dan hasil prediksi ini dikarenakan pengaruh data masukan satelit yang lebih mampu menggambarkan perawanan, coldness, dan data masukan suhu puncak awan dari observasi satelit yang lebih banyak kuantitasnya. Dari semua model yang telah dijalankan, untuk hasil distribusi spasialnya, hujan pukul 21.00 UTC, model asimilasi yang E ini, menggunakan data satelit yang menggunakan data reflektivitas radar yang D, lebih mendekati hasil luaran dari observasi GSMAP ini. Dikarenakan data masukan yang banyak dan lebih rapat untuk tiap grid, pola distribusi terlihat serupa namun tetap overestimate untuk intensitas dan luasannya. Sedangkan dari bias akumulasi curah hujan harian 24 jam tanggal 24 Januari 2016 yang didapatkan dengan mengoverlay pada prediksi asimilasi dan tanpa asimilasi terhadap data observasi GSMAP, terlihat pada gambar setelah ini. Terlihat warna putih menandakan model cuaca prediksi tepat dan warna coklat menandakan model cuaca overestimate, dan warna biru ini coklat, ini putih, dan warna biru menandakan model cuaca underestimate. Terlihat di sekitar Jabodetabek bahwa bias hujan WRF tanpa asimilasi data jauh overestimate untuk wilayah yang di kotak hitam ditandai dengan warna coklat yang luas. Ini ya.
Ini yang A, WRF tanpa asimilasi GSMAP. Kemudian pada bias akumulasi antara WRF asimilasi data SINOP dengan GSMAP yang ini, asimilasi data SINOP dan antara SINOP dan GSMAP, terlihat berkurangnya bias dibandingkan model pada asimilasi pada wilayah di kotak hitam, wilayah ini. Hal ini ditandai dengan warna coklat yang semakin muda dan lokasinya semakin mengecil. Namun wilayah di luar kotak hitam terlihat dominan overestimate dibandingkan model tanpa asimilasi. Bias dari kotak dari bias total akumulasi curah hujan harian untuk model asimilasi data reflektivitas radar gambar 3 yang ini C, terlihat bahwa bias hujan WRF hasil asimilasi data radar lebih akurat jika dibandingkan terhadap WRF tanpa asimilasi dan asimilasi data SINOP. Warna coklat menandakan model cuaca overestimate terlihat di sekitar Jabodetabek yang di kotak hitam semakin berkurang. Jadi ini coklatnya semakin sedikit. Kemudian untuk asimilasi data satelit menunjukkan akurasi yang paling baik ditandai dengan warna putih yang lebih luas pada wilayah kotak hitam pada gambar D. Untuk wilayah lainnya juga terdapat perbaikan terutama yang berada di barat dan utara Pulau Jawa, di mana bias hujan WRF asimilasi data radar semakin berwarna putih. Ini semakin berwarna putih. Semakin sedikit warna merah maupun biru, semakin sedikit bias hasil prediksi. Jadi gambar ini merupakan bias total curah hujan harian pada tanggal 24 Januari 2016. Yang A ini WRF tanpa asimilasi GSMAP, yang B asimilasi data SINOP sampai GSMAP, yang C asimilasi data radar GSMAP, yang D asimilasi data satelit GSMAP. Yang ini dapat disimpulkan bahwa adanya perbaikan hasil prediksi curah hujan antara model WRF asimilasi dibandingkan dengan model tanpa asimilasi dari hasil analisis spasial curah hujan per 3 jam dan bias terhadap hasil observasi dari GSMAP pada kasus kejadian hujan tanggal 24 Januari 2016. Perbaikan hasil prediksi model memang belum terlihat signifikan. Hasil analisis terhadap model prediksi asimilasi data WRF menunjukkan bahwa model prediksi dengan menggunakan asimilasi data satelit memberikan pengaruh yang paling baik yang jika dibandingkan model asimilasi lainnya. Namun secara keseluruhan nilai yang didapatkan masih overestimate dibandingkan data observasinya. Hasil ini disebabkan karena pengguna data Premier lainnya seperti data BE dan data inisial GFS yang belum maksimal hingga memberikan data prediksi yang memberikan hasil yang akurat. Sekian dari presentasi jurnal saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.